Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, serta Bapak atau Ibu Guru yang menonton video saya ini. Perkenalkan, nama saya Litokta Sari Siregar dari kelas 10M. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai komik. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua ya. Lalu, setelah itu saya akan memperlihatkan tugas menggambar poster dan komik yang telah saya selesaikan beberapa hari yang lalu. Tugas ini diberikan oleh Bapak Agan Abdul Manaf selaku guru mata pelajaran seni budaya di kelas saya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agan yang telah mempercayai saya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu izinkan saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dan orang tua saya yang turut serta membantu saya dalam memberikan ide, motivasi, serta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan tepat waktu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian pembahasan materi komik. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih komik itu apa? Jadi, komik itu adalah karya seni yang menggabungkan gambar dan teks untuk menceritakan suatu cerita atau untuk menyampaikan suatu pesan. Biasanya, komik ini disajikan dalam beberapa panel yang disusun secara berurutan. Lalu ada unsur-unsur komik. Unsur-unsur komik itu ada 5. Yang pertama ada gambar. Gambar itu visual yang menggambarkan aksi dan karakter. Yang kedua itu ada teks. Teks itu merupakan dialog atau narasi yang menjelaskan suatu cerita. Yang ketiga itu ada panel. Panel itu merupakan bingkai yang membatasi gambar, yang menunjukkan adanya urutan waktu. Yang keempat itu ada kata-kata. Kata-kata itu merupakan teks yang muncul dalam balon dialog atau balon kata. Lalu yang kelima itu ada gaya. Gaya itu merupakan cara penyajian gambar dan teks yang menciptakan suasana tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis komik. Komik ini jenisnya ada beragam ya teman-teman. Di antaranya ada komik strip. Komik strip itu merupakan cerita pendek dalam beberapa panel. Lalu ada komik buku. Komik buku itu adalah komik yang diterbitkan dalam bentuk buku. Lalu ada manga. Manga ini adalah komik Jepang dengan gaya dan tema yang khas. Lalu ada graphic novel. Graphic novel itu merupakan novel panjang yang disajikan dalam bentuk komik. Lalu ada webcomics. Webcomics itu komik yang diterbitkan dalam bentuk online ataupun digital. Jadi dapat teman-teman akses melalui ponsel ataupun komputer. Lalu ada superhero comics. Superhero comics itu merupakan komik yang fokus pada karakter pahlawan super. Lalu ada komik humor. Komik humor ini adalah komik yang mengandung unsur humor dan satir. Lalu selanjutnya ada komik pendidikan. Komik pendidikan ialah komik yang mengerjakan konsep atau informasi tertentu. Lalu yang terakhir ada komik fantasi. Komik fantasi adalah komik yang mengandung elemen fantasi atau imajinatif. Lalu ada langkah-langkah pembuatan komik. Yang pertama itu ada ide cerita. Ide cerita itu kita menentukan tema dan alur cerita. Lalu yang kedua itu ada karakteritas. Karakteritas itu membuat karakter dengan latar belakang dan kepribadian tertentu. Lalu ada pembuatan naskah. Pembuatan naskah ini kita membuat dialog dan narasi. Lalu ada storyboard. Storyboard ini mengatur sketsa dasar untuk mengatur alur cerita. Lalu ada desain karakter. Desain karakter ini untuk menggambarkan karakter dalam komik ini secara detail. Lalu ada layout halaman. Ini untuk menentukan tata letak panel dan gambar. Lalu ada pewarnaan. Pewarnaan ini dapat memberikan kesan tertentu pada gambar tersebut. Lalu ada penyuntingan, yaitu pemeriksaan akhir dan memperbaiki kesalahan sebelum dipublikasikan. Nah, setelah itu, aku yakin teman-teman pasti udah gak asing sama yang namanya komik digital. Nah, komik digital itu adalah bentuk komik yang disajikan dalam format digital. Biasanya dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, ataupun smartphone. Nah, komik ini mencakup elemen interaksi dan animasi. Nah, komik digital itu juga memiliki beberapa ciri-ciri loh teman-teman, yaitu diantaranya ada interaktif.
Interaktif ini maksudnya pembaca dapat berinteraksi dengan elemen dalam komik seperti mengklik untuk mengungkapkan informasi tambahan. Lalu ada animasi. Animasi ini maksudnya membuat beberapa panel ini dapat memiliki elemen animasi yang membuat cerita lebih dinamis. Lalu ada suara. Suara ini itu maksudnya menyertakan efek suara-suara atau narasi yang dapat meningkatkan pengalaman pembaca. Nah, kita kan udah selesai ngebahas materi mengenai komik. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kepada kalian gambar poster dan komik yang telah saya selesaikan dari beberapa hari yang lalu. Kita mulai dari poster dulu ya. Jadi untuk poster, di sini saya menggambarkan poster mengenai global warming. Nah, poster ini tuh saya buat dengan garis tepi yang atas 3 cm, kanan kiri 2 cm, dan yang bawah 0 cm. Nah, saya milih poster global warming itu tuh karena menurut saya dua sisi ini tuh sangat menggambarkan kondisi muka bumi yang berbeda. Dimana ini kondisi muka bumi yang dulu yang masih sehat, yang masih banyak pepohonan, yang masih banyak hewan-hewan di udara, yang dimanapun keadaan es kutub juga belum mencair dan kondisi bumi yang masih dingin, tidak seperti kondisi bumi yang di sebelah sini guys. Kalau yang di sebelah sini tuh kondisi bumi yang mungkin sudah seperti sekarang, kondisi bumi yang buruk, yang mungkin bisa dilihat di sini kalau misalnya bumi itu tuh digambarkan sudah retak-retak, sudah banyak retakan. Terus di sini tuh banyak pembakaran hutan yang mungkin menyebabkan suhu muka bumi itu tidak sesejuk dulu lagi. Makanya sekarang banyak daerah-daerah yang mungkin di siang hari itu sudah panasnya itu sudah berlebihan guys. Dan di sini juga dijelaskan bahwa es kutub itu sudah mulai mencair. Nah, setelah tadi kita ngelihat yang poster, sekarang kita ngelihat yang komik. Nah, yang komik ini saya gambarkan dengan 20 panel dengan garis tepi, atasnya 3 cm, kanan kiri 2 cm, dan bawah 0 cm. Nah, ini saya terinspirasi dari komik Crayon Shinchan. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi lah ya sama komik Shinchan, dimana komik ini tuh banyak sekali hal-hal yang menarik, hal-hal yang mungkin membuat kita tertawa saat kita membaca. Nah, komik ini juga menceritakan tentang keluarga yang hangat, yaitu di mana ada ayahnya, ibunya, Shinchan, dan adiknya. Nah, ini tuh saya hanya mengambil dari 3 halaman, yaitu halaman 4, 5, dan 6 dari komik Crayon Shinchan. Waktu pengerjaan untuk yang poster ini saya memerlukan waktu kurang lebih 3 jam dari mulai membuat garis tepi hingga menyelesaikan pewarnaan. Nah, kalau untuk komik ini saya menyelesaikannya tidak dalam 1 hari, saya menyelesaikannya dalam 2 hari, karena di hari yang pertama saya menyelesaikan 10 panel, di hari yang kedua saya menyelesaikan 10 panel lagi, sehingga untuk menyelesaikan 20 panel ini saya membutuhkan waktu 2 hari. Nah, ini gambar poster yang saya buat. Untuk poster ada beberapa kombinasi warna, yaitu orange, hitam, hijau, biru tua, dan biru langit. Nah, ini untuk gambar komik yang saya buat. Gimana teman-teman? Menurut kalian ceritanya menarik nggak nih? Oke teman-teman, jadi di sini saya ingin meminta
komik dan poster yang telah saya buat. Oke, yang pertama saya harus komentar dulu sedikit ya, karena diminta harus mengomentari sedikit dari gambar komik yang udah dibuat sama saya di rumah. Saya sebagai orang tua mengomentari ini tentang komik Shinchan. Ya, yang kita tahu kalau komik Shinchan itu kan memang berkarakter yang berwarna putih dan hitam, jadi dia tidak perlu menggunakan banyak warna, cukup hitam juga putih. Cuma karena emang kertas yang kita pakai bukan putih polos ya, termasuk jadi mungkin putihnya kurang putih cerah. Kalau soal gambar, karena saya jujur tahu tentang kita soal menggambar itu memang susah, dia nggak begitu paham dengan menggambar, dengan melukis, tapi tingkat kesulitannya memang sulit. Saya lihat sih tadi saya dia ngerjain itu, dari tadi siang dia ngerjain sulit, tapi berusaha untuk bisa, dan saya lihat lumayan bagus, cukup penilaiannya, dan paham dengan ceritanya, dengan tulisannya kita paham, meskipun sedikit gambarnya kurang seperti yang aslinya ya, tapi menurut saya itu udah lumayan bagus. Ini kalau bisa kira-kira berapa persen dari satu? Dari satu, kalau saya memberikan nilai 8/10 ya. Ya, sekarang kita yang poster. Yang poster ini kan menggunakan kertas yang putih yang berbahan licin. Penggunaan warnanya juga banyak. Dia memakai warna spidol ada, krayon juga ada, dan yang poster ini kalau nggak salah kemasan global ya Kak ya, ya kemasan global. Jadi menggunakan spidol, krayon, dan juga mungkin ada di sini saya ada cukup warna yang dia pakai di sini, ada biru langit, orange, kuning, merah, hijau, hitam, banyak warna dikasih di sini perwarnaan. Jadi dia dapat, kalau untuk saya dia dapat secara pewarnaan, meskipun secara kematian mungkin masih ada yang kurang, nggak bisa mendapatkan di sini juga. Kalau untuk poster berapa persen? Kalau untuk poster karena dia menggunakan warna ada ya, dan dia dikit, boleh lah bedanya sama dari nggak kayak gitu juga. Ya, terima kasih Mama. Oke, kita sudah meminta tanggapan dari Mama saya mengenai gambar yang sudah saya buat. Itu berarti sekarang kita sudah berada di penghujung video. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton video saya, dan kiranya video saya kali ini dapat menjadi motivasi untuk kalian semua supaya lebih semangat lagi dalam berkarya. Terima kasih.